Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi modalitas dalam keperawatan jiwa, by Nurse Diana Arianti, Magister Keperawatan. Terapi modalitas dalam keperawatan jiwa merupakan terapi utama dalam keperawatan jiwa. Sebagai seorang terapis, perawat harus mampu mengubah perilaku maladaptif pasien menjadi perilaku yang adaptif serta meningkatkan potensi yang dimiliki pasien. Terapi modalitas dapat dilakukan secara individu maupun kelompok atau dengan memodifikasi lingkungan dengan cara mengubah seluruh lingkungan menjadi lingkungan yang terapeutik untuk klien, sehingga memberikan kesempatan klien untuk belajar dan mengubah perilaku dengan memfokuskan pada nilai terapeutik dalam aktivitas dan interaksi. Gangguan jiwa merupakan penyakit multikausal. Banyak model konsep yang mencoba menjelaskan fenomena gangguan jiwa. Pendekatan terapi beraneka ragam. Ada bermacam-macam terapi modalitas dalam keperawatan jiwa seperti 1. Terapi individu, 2. Terapi lingkungan, 3. Terapi biologi, 4. Terapi kognitif, 5. Terapi keluarga, 6. Terapi aktivitas kelompok, 7. Terapi perilaku, 8. Terapi bermain. Pada topik ini, kita akan membahas bagian dari terapi modalitas khususnya yaitu terapi keluarga. Terapi keluarga adalah terapi yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi sebagai terapis. Terapi ini bertujuan agar keluarga mampu melaksanakan fungsinya dalam merawat klien dengan gangguan jiwa. Untuk itu sasaran utama terapi jenis ini adalah keluarga yang mengalami disfungsi, yaitu keluarga yang tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang dituntut oleh anggotanya. Dalam terapi keluarga, semua masalah keluarga yang dirasakan diidentifikasi. Selanjutnya, setiap anggota keluarga mengidentifikasi penyebab masalah tersebut dan kontribusi setiap anggota keluarga terhadap munculnya masalah. Untuk kemudian mencari solusi untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan meningkatkan atau mengembalikan fungsi keluarga seperti yang seharusnya. Terapi keluarga ini dapat memberikan support kepada anggota keluarga. Keluarga dapat mengekspresikan beban yang dirasakan seperti masalah keuangan, sosial dan psikologis dalam memberikan perawatan yang lama untuk anggota keluarganya. Teori-teori keperawatan sangat menjanjikan apabila diterapkan dalam keluarga. Program psikoedukasi merupakan pendekatan yang bersifat edukasi dan pragmatik. Stuart and Laraya, 2005. Proses terapi keluarga terdiri dari 3 tahapan yaitu fase 1, perjanjian, fase 2, kerja, fase 3, terminasi. Di fase pertama perawat dan klien mengembangkan hubungan saling percaya, isu-isu keluarga diidentifikasi, dan tujuan terapi ditetapkan bersama. Kegiatan di fase kedua atau fase kerja adalah keluarga dengan dibantu oleh perawat sebagai terapis berusaha mengubah pola interaksi antar anggota keluarga, meningkatkan kompetensi masing-masing anggota keluarga, dan mengeksplorasi batasan-batasan dalam keluarga serta peraturan-peraturan yang selama ini ada. Terapi keluarga diakhiri di fase terminasi di mana keluarga mampu memecahkan masalah yang dialami dengan mengatasi berbagai isu yang timbul. Keluarga juga diharapkan dapat mempertahankan perawatan yang berkesinambungan. Terapi somatik merupakan terapi dengan tujuan menyembuhkan pasien dengan membantu memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku mereka terhubung dengan pengalaman fisiologis mereka. Terapi somatik menempatkan apa yang terjadi pada tubuh sebagai tempat awal untuk mempelajari dan memahami seluruh pengalaman seseorang, menggunakan aktivitas yang berfokus pada sensasi tubuh dan menghubungkannya dengan pikiran dan perasaan yang dialami seseorang. Terapi somatik adalah terapi untuk mengurangi keluhan somatik fisik yang biasanya merupakan gejala sekunder dari stres, kecemasan, atau depresi dengan memberikan obat pada organ tubuh yang terkena. Hawari, tahun 2013. Terapi somatik terdiri dari beberapa jenis. 1. Restraint, 2. Seklusif, 3. Fototerapi, 4. Depth Electroconvulsive Therapy. Restraint. 1. Pengertian. Restraint adalah terapi dengan menggunakan alat-alat mekanik atau manual untuk membatasi gerakan aktivitas fisik pasien. Restraint dalam psikiatrik biasanya mengacu pada penggunaan tali untuk menahan atau membatasi pergerakan anggota tubuh seseorang yang berperilaku tidak terkendali dengan tujuan untuk menjamin keselamatan fisik dan psikologis orang tersebut. Riyadi Purwanto,
tahun 2015. Dua indikasi restrain diberikan dengan indikasi pasin, perilaku amuk yang membahayakan diri dan orang lain, perilaku agitasi yang susah dikontrol dengan pengobatan, ancaman terhadap integritas fisik yang berhubungan dengan penolakan pasin untuk istirahat, makan, dan minum. Permintaan pasin untuk pengendalian perilaku eksternal feedback tahun 2016 diindikasi menurut PPRSG Prof. HB Sanin Padang tahun 2016 adalah pasin menunjukkan perilaku yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, tahanan pemerintah yang legal sah secara hukum yang dirawat di rumah sakit, pasin yang membutuhkan tata laksana emergensi segera berhubungan dengan kelangsungan hidup pasin, pasin yang memerlukan pengawasan dan penjagaan ketat di ruangan yang aman. Restrain atau isolasi digunakan jika intervensi lainnya tidak berhasil dan tidak efektif untuk melindungi pasin, staf, atau orang lain dari ancaman bahaya. Menurut Royal College of Nursing tahun 2008 dalam Gallagher tahun 2013, dikatakan bahwa terdapat 5 jenis restrain yang digunakan, yaitu restrain fisik, kimia, mekanik, teknologi, dan psikologi. Restrain jenis fisik melibatkan dengan cara meretensi gerakan pasin dengan melibatkan tubuh dan fisik pasin dengan cara dipegang diikat pada bagian lain. Restrain jenis kimia dilakukan dengan memberikan obat-obatan jenis penenang. Jenis mekanik dengan menggunakan rompi pasi yang diikatkan ke belakang tubuh pasin pada bagian lengan rompi atau dengan cara membatasi gerak pasin dengan menggunakan penghalang tempat tidur atau menghalangi gerak pasin dengan mendekatkan meja atau kursi ke tempat tidur. Restrain jenis teknologi dengan menggunakan alarm pada tempat tidur pintu kamar pasin atau penggunaan kamera pengintai, sedangkan restrain jenis psikologi dengan cara memberitahu pasin per memberikan batasan kapan harus turun per bergerak dari tempat tidur yang dapat menyalahi hak kebebasan, martabat, dan otonomi pasin. Restrain jenis fisik umumnya banyak digunakan oleh perawat di ranah pelayanan untuk mengurangi risiko gangguan perawatan dan melindungi keselamatan pasin, tetapi masih terdapat kesalahpahaman tentang manfaat dari restrain tersebut. Rumah sakit sebagai ranah pelayanan keperawatan pasti memiliki standar prosedur operasional SPI yang mengacu kepada teori tertentu guna mengatur keseragaman dan menjamin mutu pelayanan. Penggunaan restrain harus sesuai dengan prinsip etis seperti di bawah. Efficiency bertujuan untuk kepentingan pasin, bersifat menguntungkan pasin. B. Non-malefficiency tidak membahayakan pasin atau merugikan pasin. C. Justice memperlakukan semua pasin dengan setara dan adil dengan autonomi, menghargai hak pasin dalam mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Penggunaan restrain harus sesuai dengan prinsip etis seperti di bawah. Efficiency bertujuan untuk kepentingan pasin, bersifat menguntungkan klien. B. Non-malefficiency tidak membahayakan pasin, merugikan klien. C. Justice memperlakukan semua pasin dengan setara dan adil dengan autonomi, menghargai hak pasin dalam mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Seklusi merupakan bentuk terapi yang diberikan dengan cara meletakkan pasien dalam ruangan khusus, mengurung. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi dilakukan tindakan seklusi yaitu pasien yang membahayakan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Sedangkan kontraindikasinya adalah 1. Risiko tinggi bunuh diri. 2. Pasien dengan masalah sosial. 3. Pasien pada saat dilakukan observasi masalah medis. Sebagai bentuk hukuman. Pengertian fototerapi, terapi ini diberikan dengan menyinari pasien dengan sinar terang 5-20 kali lebih terang dari sinar ruangan. Pasien diminta duduk dengan mata terbuka dan berjarak 1,5 meter di depan pasien diletakkan. Lampu fluoresen spektrum luas dengan ketinggian sejajar mata waktu dan dosis terapi ini berbeda-beda, masing-masing individu. Beberapa pasien berespon jika terapi diberikan pagi hari, sementara pasien lain bereaksi kalau dilakukan terapi pada sore hari. Semakin sinar terang, semakin efektif terapi per unit. Waktu Riyadi Purwanto, tahun 2015. Proses terapi ini berlangsung dalam waktu yang tidak lama,
namun cepat menimbulkan efek terapi. Sebagian besar pasien merasa sembuh setelah 3-5 hari, tetapi pasien dapat kambuh jika terapi dihentikan. Terapi ini menimbulkan 75% gejala depresi ya. Efek samping yang terjadi setelah dilakukan terapi dapat berupa keluhan pusing, susah tidur, kelelahan, mual, mata kering, keluar sekresi dari hidung atau sinus, dan rasa lelah dari mata. Riyadi Purwanto, tahun 2015. Elektrokonvulsive therapy, ECT, adalah suatu bentuk perawatan psikiatri yang melibatkan menginduksi kejang dengan menggunakan rangsangan listrik saat seseorang berada di bawah pengaruh bius, Leiknes et al., 2012. ECT adalah pengobatan untuk memunculkan efek kejang secara artifisial dengan aliran listrik melalui elektrode yang dipasang 1 atau 2 temples. Riyadi Purwanto, 2015. ECT merupakan salah satu jenis terapi fisik yang merupakan pilihan untuk indikasi terapi pada beberapa kasus gangguan psikiatri. Indikasi utama adalah depresi berat. ECT paling sering digunakan untuk kasus depresi yang resistan terhadap pengobatan dan beberapa kondisi kejiwaan lainnya termasuk gangguan bipolar dan psikosis. ECT pertama kali diperkenalkan pada tahun 1938 dan pada tahun 1941 digunakan oleh hampir separuh institusi kesehatan mental di Amerika Serikat. Indikasi: ECT sering digunakan ketika pasien kurang responsif terhadap pengobatan umum lainnya, seperti psikofarmaka dan psikoterapi. Beberapa indikasi diberikan ECT antara lain: 1. Gangguan depresi mayor. Indikasi yang paling sering untuk penggunaan ECT adalah gangguan depresif berat atau gangguan depresi mayor. ECT harus dipertimbangkan sebagai terapi pada pasien yang gagal dalam uji coba medikasi, mengalami gejala yang parah atau psikotik, percobaan bunuh diri atau memiliki gejala agitasi. Sebagian klinis yakin bahwa ECT menyebabkan sekurangnya derajat perbaikan klinis yang sama dengan terapi standar dengan obat antidepresan. 2. Mania. Indikasi yang paling sering untuk penggunaan ECT adalah gangguan depresif berat atau gangguan depresi mayor. Beberapa data menyatakan bahwa pemasangan elektrode bilateral selama ECT lebih efektif dengan pemasangan unilateral pada terapi episode manik. 3. Skizofrenia. ECT merupakan terapi yang efektif untuk gejala skizofrenia akut dan tidak untuk gejala skizofrenia kronis. Pasien skizofrenia dengan gejala afektif dianggap paling besar kemungkinannya berespons terhadap ECT. Kita lanjut materi selanjutnya mengenai terapi okupasi. Terapi okupasi adalah suatu ilmu dan seni pengarahan partisipasi seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Terapi okupasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien dengan kelainan atau kecacatan fisik atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna atau okupasi untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang. Tujuan terapi okupasi berfokus pada mengidentifikasi dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan seseorang yang masih dapat digunakan dengan tujuan memungkinkan orang tersebut menjadi mandiri dan mandiri dari bantuan orang lain. Terapi okupasi adalah terapan medis yang terarah bagi pasien fisik maupun mental dengan menggunakan aktivitas sebagai media terapi dalam rangka memulihkan kembali fungsi seseorang sehingga dia dapat mandiri semaksimal mungkin. Aktivitas tersebut adalah berbagai macam kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan tujuan terapi. Jenis aktivitas dalam terapi okupasi: 1. Latihan gerak badan. 2. Olahraga. 3. Permainan. 4. Menjahit. 5. Kerajinan tangan. 6. Kesehatan, kebersihan, dan kerapihan pribadi. 7. Pekerjaan sehari-hari, aktivitas kehidupan sehari-hari. 8. Pekerjaan prevokasional. 9. Seni, tari, musik, lukis, drama, dan lain-lain. 10. Rekreasi, tamasya, nonton bioskop drama, pesta ulang tahun, dan lain-lain. 11. Diskusi dengan topik tertentu,
berita surat kabar, majalah, televisi, radio atau keadaan lingkungan. Karakteristik terapi okupasi. 1. Setiap gerakan harus mempunyai alasan dan tujuan terapi yang jelas. Jadi bukan hanya sekedar menyibukkan pasien. 2. Mempunyai arti tertentu bagi pasien, artinya dikenal oleh atau ada hubungannya dengan pasien. 3. Pasien harus mengerti tujuan mengerjakan kegiatan tersebut dan apa kegunaannya terhadap upaya penyembuhan penyakitnya. 4. Harus dapat melibatkan pasien secara aktif walaupun minimal. 5. Dapat mencegah lebih beratnya kecacatan atau kondisi. Pasien bahkan harus dapat meningkatkan atau setidak-tidaknya memelihara kondisinya. 6. Harus dapat memberi dorongan agar si pasien mau berlatih lebih giat sehingga dapat mandiri. 7. Harus sesuai dengan minat atau setidaknya tidak dibenci olehnya. 8. Harus dapat dimodifikasi untuk tujuan peningkatan atau penyesuaian dengan kemampuan pasien. Indikasi terapi okupasi. Menurut Abdul Nasir dan Abdul Muhid, 2016, ada beberapa indikasi pada terapi okupasi yaitu 1. Seseorang yang kurang berfungsi dalam kehidupannya karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pengintegrasian perkembangan psikososialnya. 2. Kelainan tingkah laku yang terlihat dalam mengekspresikan perasaan atau kebutuhan yang primitif. 3. Tingkah laku tidak wajar dalam mengekspresikan perasaan atau kebutuhan yang primitif. 4. Ketidakmampuan menginterpresikan rangsangan, sehingga reaksinya terhadap rangsangan tersebut tidak wajar pula. 5. Terhentinya seseorang dalam fase pertumbuhan tersebut, atau seseorang yang mengalami kemunduran. 6. Mereka yang lebih mudah mengekspresikan perasaannya melalui suatu aktivitas daripada dengan percakapan. 7. Mereka yang merasa lebih mudah mempelajari sesuatu dengan cara mempraktikkannya daripada dengan membayangkan. 8. Pasien cacat tubuh yang mengalami gangguan dalam kepribadiannya. Kita lanjut materi selanjutnya mengenai terapi rehabilitasi. Definisi. Terapi rehabilitasi adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri yang optimal serta mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial dan vokasional untuk suatu kehidupan penuh sesuai dengan kemampuannya. Rehabilitasi adalah suatu proses yang memungkinkan individu untuk kembali pada tingkat fungsi setinggi mungkin. Biasanya bertujuan untuk mengembalikan pada tingkat fungsi yang sama atau lebih tinggi daripada tingkat fungsi ketika sebelum sakit. Tujuan dari rehabilitasi: 1. Mengembalikan kemampuan individu setelah terjadinya gangguan kepada kondisi tingkatan fungsi yang optimum. 2. Mencegah kecacatan yang lebih besar. 3. Memelihara kemampuan yang ada dimiliki oleh pasien. 4. Membantu pasien untuk menggunakan kemampuannya untuk proses jangka panjang di mana memerlukan program dan sarana yang mencukupi. Keberhasilan dari program rehabilitasi tergantung kepada besarnya motivasi belajar, pola hidup sebelum dan sesudah sakit, dan dukungan dari orang-orang yang memiliki arti bagi pasien. Jenis kegiatan rehabilitasi. 1. Terapi okupasional adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan memobilisasi partisipasi individu melalui kegiatan bermanfaat untuk memperbaiki masalah patologis dan dengan demikian memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kegiatan di bangsal biasanya berupa kegiatan-kegiatan pada waktu luang dan kreasi seni untuk menilai kemampuan pasien dalam memenuhi kegiatan sehari-hari, activities of daily living ADL. Selain itu diberikan juga kegiatan pendidikan latihan vokasional untuk bekal bekerja di masyarakat. Dengan terapi ini mendorong pasien untuk mengembangkan minat untuk mempertahankan keterampilan lama mempelajari keterampilan baru. 2. Terapi edukasional tujuannya adalah membantu pasien untuk meningkatkan harga dirinya, tidak tertinggal pelajaran karena sedang dirawat, dan juga dapat beradaptasi dengan program pengobatan. Rehabilitasi vokasional yaitu suatu proses di mana pasien dikaji, dilatih dan ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya yang dapat membantunya mendapatkan kepuasan dan bermakna. Kegiatan ini didasari kepada kepercayaan bahwa dengan memberinya pekerjaan akan menghasilkan kreativitas kepuasan dalam berhubungan sosial dengan orang lain, meningkatkan kebanggaan dalam menyelesaikan tugas dan harga diri. Sebelum mengikuti terapi ini biasanya pasien dilakukan tes sikap keterampilan, minat,
kemudian diminta mengobservasi dan mencoba salah satu jenis pekerjaan yang diminati, kemudian dinilai kembali untuk diberikan terapi. Demikianlah materinya. Terima kasih atas perhatiannya.